Shalom, Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai ayat 50. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu mempercayai kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Raja dan penguasa atas segalanya. Dan kita mengimani Dia akan datang kelak pada hari penghakiman untuk menghakimi setiap orang. Nats ini hendak lebih menekankan dan sangat menegaskan bahwa Yesus Kristus menyediakan keselamatan. Bahwa Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan. Artinya, Sobat Kristiani, selama kita hidup di dunia ini, maka kita hidup hanya oleh karena anugerah Allah. Tentu kita sudah sangat sering mendengarkan khotbah-khotbah, renungan-renungan tentang anugerah Allah. Ternyata faktanya, Sobat Kristiani, banyak yang menyimpang dari anugerah Allah, dari keselamatan Allah, tidak menerima anugerah itu, bahkan ada yang menolak anugerah itu. Dia lebih nyaman dengan kehidupan dosanya, dengan kejahatannya, dengan kesalahan-kesalahannya, dia nyaman hidup demikian. Itu sebabnya setiap saat, setiap hari, setiap detik kita diingatkan tentang anugerah Allah. Dan firman ini kembali memperdengarkan tentang keselamatan itu supaya kita mau tetap hidup dalam anugerah Allah. Sobat Kristiani, dengan tegas nats ini berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Barang siapa mendengar Yesus, dia mendengar Bapa. Percaya, melihat, dan mendengarkan. Sobat Kristiani, percaya kepada Yesus artinya bukan asal percaya. Sebab ternyata tidak cukup hanya percaya. Iblis pun percaya akan kuasa Yesus. Bahkan takut gemetar akan kuasa Yesus. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus harus dibarengi dengan kesetiaan, ketaatan akan perintahnya. Dan itu semua terlihat dari sikap perilaku kita sehari-hari. Maka yakinlah Sobat Kristiani, ketika kita percaya, setia, taat kepadanya, maka kita akan melihat kuasa Yesus dalam hidup kita. Kita akan melihat penyertaannya yang selalu membimbing hidup kita. Kita akan melihat anugerah yang diberikan kepada kita setiap hari. Dia memberi hari yang baru, nafas kehidupan, menyertai hidup kita, memberkati hidup kita,
dan masih banyak berkat lain. Dan melalui berkat-berkat itulah kita melihat Yesus. Maka Sobat Kristiani, ketika kita melihat Yesus, telah melihat kemuliaannya, kita diajak mendengarkannya. Suara Allah yang kita dengar, itulah yang akan mengarahkan hidup kita, akan tetap selalu hidup di dalam jalan kebenaran. Di mana kita menemukan mendengar suara Allah? Ada yang dikatakan suara hati, di mana Roh Allah berbicara tentang segala yang baik, supaya kita terhindar dari segala kejahatan, dari perilaku-perilaku yang tidak benar. Sobat Kristiani, ketika iblis menggoda kita supaya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka suara hati akan berbicara. Melalui itulah Roh Tuhan akan berbicara kepada kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Sobat Kristiani, hati perlu ditata. Artinya apa? Bahwa segala sikap, sifat, perilaku, dan tindakan kita dipusatkan di dalam hati. Hati yang menjadi penentu sikap, perilaku, dan tindakan kita. Artinya, jika di dalam hati kita penuh dengan rencana jahat, maka tindakan dan perilaku kita adalah hal-hal yang jahat. Tetapi jika dalam hati terpancar hal-hal yang baik, maka perilaku kita pun akan mencerminkan kebaikan. Oleh sebab itu, Sobat Kristiani, mari kita peka akan suara Tuhan. Sebab Dia selalu berbicara kepada kita. Dengarkan suara hati, di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berbicara atas hidup kita. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat, bahwa firman itu telah menjadi daging. Yesus sendiri adalah kebenaran firman itu. Setiap perkataan Yesus adalah firman. Dalam perkataan Yesus terdapat hidup yang kekal. Orang yang menolak perkataannya berarti dia menolak hidup yang kekal. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, Sobat Kristiani, mari kita mendengarkan perkataan Yesus yang memerintahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sebab sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini, anugerah Allah tidak henti-hentinya melingkupi kehidupan kita. Sebab jika hari penghakiman itu telah datang, maka tidak akan ada lagi anugerah, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada kesempatan kita untuk bertobat, untuk meminta ampun, tidak ada lagi kesempatan. Dan kita akan diadili, dihakimi seturut dengan perbuatan kita di hari penghakiman itu. Oleh karena itu, mari kita hidup percaya kepadanya, maka kita akan melihat Allah, melihat Kristus Yesus melalui Roh Kudus, dan kita mendengarkan suaranya yang kudus. Amin.